Ya, mungkin Teteh lagi rame kemarin. Ada apa sih dengan netizen? Ada netizen. Kapan sih? Kemarin update statusmu itu. Gua lupa. Ya intinya kan primitif ya. Kamu ngomong primitif apa? Enggak. Aku malah nggak lihat. Ya kamu kan kerja terus. Jadi kan apa ya namanya tuh hubungan aku kayak tiba-tiba ya gara-gara kita memang suka umbar kemesraan saya. Iya. Nah, emang naturalnya gitu pacaran. Gitu. Daripada diumpet-umpetin kan emang gitu pacaran kita. Nah, terus kan dibilang kayak, "Wih, kok belum nikah gini ya kayak kaum primitif aja lah pacaran banyak kok yang kayak kita." Maksud tuh ya emang lumrahnya gitu kali pacaran. Gitu memang kita nggak ada jaga image gitu sih kayak ya udah di sosmed ya pacaran kita gitu ya nggak munafik nggak yang ngomong pacarannya baik-baik ternyata keluar videonya atau hamil duluan. Kita jangan sayang aja udah nikah. Itu gara-gara foto prewedding itu kan ya Teh? Sebelumnya yang atau video yang oh iya foto prewedding aja dikomentarin. Cuman ya kebetulan kita kan punya emak-emak gemoy lover. Jadi kita punya fans fanatik namanya gemoy lover itu. Jadi pas kita yang prewedding itu memang pada perang sosmed mereka. Ya maksudnya itu netizen yang dari luar yang nggak ngikutin kita dari awal kayak masa foto preweddingnya vulgar kayak gitu terus si apa namanya mak gemoy lover ya pasti pada nyerang juga pada ngebelain ya. Padahal itu konsepnya bukan dari kita kan? Bukan dari kita, emang dari Rio Motret pengennya tuh beda dari yang lain. Tapi kita tuh memang mau ngadain foto prewedding yang ketutup sih, yang bener-benernya gitu. Kalau yang kemarin tuh kayak buat kita pajang nanti suatu saat nanti gitu pernikahan itu pengen dipajang di pernikahan kita kayak beberapa foto gitu. Tapi dari faktor keluarga sendiri melihat kemesraan diumbar seperti itu ada kontra juga. Enak sih nggak sih Teh? Bangga Mungkin Mas sih, Rido bangga. juga bangga gimana tuh Teh? Maksudnya Gak tau sayang coba dari keluarga kamu. Dari keluarga aku sih mungkin karena nyokap udah tahu pacaran kita arahnya kemana dan kayak ya nggak peduli gitu dengan omongan netizen. Maksudnya ya kita maksudnya kita apa kita buat yang suka sama kita aja gitu. Buat apa ngedengerin kalau kita ngedengerin semua omongan orang nggak akan ada habisnya. Karena kadang orang iri itu bukan karena apa yang kita milikin, itu karena melihat kebahagiaan kita. Ada yang kayak gitu. Nah, ya, artinya kan dengan menulis kata-kata primitif, netizen jadi rame lagi nih. Artinya kenapa sih Teteh kok akhirnya mengeluarkan kata-kata demikian, nggak terlalu kasar atau gimana gitu? Ya kesel aja sih. Kayak sebenarnya aku mau balesin komentar itu kan nggak bisa satu-satu, ya udah aku upload video aja. Kayak kalian enggak aja, pasti kalau pacaran kan sama aja kayak kita kayak gitu. Oh, bukan karena masalah yang dibilang kamu terbawa arus di klub malam. Oh itu beda lagi. Oh, beda lagi. Jadi aku tuh sekarang tuh ya dikomentarin masalah pekerjaan aku, dikomentarin masalah pacaran kita. Nah aku emosi lama-lama kayak gitu. Ya udah aku katain balik primitif mereka. Kayak mereka pacarannya baik-baik aja, kayak mereka nggak berdosa gitu. Setiap orang lah punya jalan hidup masing-masing, punya cerita hidup masing-masing. Ya kalau kita ya seperti ini ya sayangnya apa adanya. Simpel aja, kalau suka ya lihat kita, kalau nggak suka ya udah. Toh kita juga nggak ngurusin sebenarnya. Iya. Dan itu juga pekerjaan kita kan berbeda. Kayak aku tuh kan kerjaannya DJ keluar kota gitu, tour ke klub. Nah kalau dia ini kan aktor yang di lokasi syuting terus. Jadi ketika kita bertemu tuh ya bisa mesra banget karena kangen gitu. Karena kan ketemunya agak susah, jarang gitu. Teh dari semua hujatan netizen ada omongan gak enak, apa sih paling gak enak Teh? Ya itu, wah belum nikah kok udah mesra banget gitu kayak gitu. Tapi kalau menurut aku sih lumrah, orang temen-temen aku aja yang pacaran gitu. Kuping panas? Hah? Apa jempol? Jempol panas nggak Teh? Artinya mau maki-maki gitu. Atau Nah dia tumben nih menanggapin, biasanya dia cuek loh. Kalau aku yang dulu nanggapin, malah sekarang aku yang cuek. Kenapa sekarang? Bukan gara-gara job tahun baru. Kok jauh banget? Enggak, job tahun baru kan kemarin tuh aku dari DP job tahun baru. Cuman karena memang karena kebijakan kota tersebut tidak bisa mengadakan event, akhirnya tuh
ya cancel, ya udah karena gak ada kerjaan, ya udah aku kayak bacain komen. Biasanya enggak, kalau lagi sibuk nggak bacain komen. Nah kalau aku udah bacain komen berarti itu lagi free. Iya. Nah kan aku lagi free, terus dianya di lokasi syuting terus kan, jadi aku kayak udah kayak bacain komentar, ya aku balesin gitu, gatel gitu liatnya. Ada rencana mau lapor nggak? Lapor enggak lah, Kan capek. siapa tahu kan ada yang benar-benar bikin. Oh enggak lah, enggak, kalau kesana sih enggak. Semoga apapun itu kita bisa selesaikan dengan obrolannya. Misalkan nanti dia balas lagi nih netizennya, ya udah aku balas lagi sampai puncak mana tuh. Membalas-balasan gitu aku jabanin deh. Tapi kalau buat kasus hukum kita mah udah ngeri saya. Ya, kecuali tindakannya udah kelewat batas baru kita. Kalau masih antara kita sih nggak apa-apa. Kalau udah bawa-bawa keluarga mungkin kita sih ya, nggak tahu juga sih ya. Tapi sejauh ini sih masih mereka komentarin antara kita doang. Tapi sebenarnya kalau menurut aku netizen itu sebenarnya tuh secara nggak langsung mereka tuh ngefans sama kita. Kalau nggak mungkin diperhatiin dong sama mereka. Ya cuman kan kadang-kadang kalau ngomongnya keterlaluan gemes gitu. Iya sih. Sampai akhirnya duo gemoy fanbase-nya pasang Itu pengalamannya gimana teh? Dari yang aku lihat kan kemarin di video teteh sempet malu-malu gitu. Karena pakai bikini. Aku sih nggak tahu dia datangin mamanya secepat itu kan. Maksud aku tuh, aku udah bilang ke dia kita planning kalau ketemu sama orang tua tuh udah abis tahun ini kita kerja dulu nih, kumpulin uang, nanti baru ketemu orang tua kita. Dia tiba-tiba datengin di Bali. Aku kayak nggak siap itu sebenarnya. Kalau Karena pakai bikini lagi. kalau tahu mamaku mau datang, kamu berpakaian apa? Aku pakai gamis saya. Pakai gamis, assalamualaikum ibu. Dengan calon menantu. Tapi kan akhirnya mama aku terima-terima aja. Terima sih, malah lebih enak mama kamu daripada kamu. Bukan enak mama aku malah ngikutin kamu, malah sempat berpikiran kalau mama pakai bikini gimana ya? Nggak, lebih enak mamanya Rido, Kalau mamanya Rido itu dia tuh kayak ngebebasin aku, kamu ngelarang-larang ngapain? Ya karena aku nggak ikhlas kalau kamu dilihat sama yang lain. Oke, ini kan kalian bisa dibilang kan udah banyak nih, udah ada fanbase-nya segala macam. Sedangkan ketika hubungan awal kalian ini mencuat, jebret, banyak yang bilang, sorry, settingan ini segala macam. Nah, ini sekalian nanya nih, dari Bang Rido sendiri sama Dinar sendiri, seberapa yakin nih? Ini kan katanya udah mau tunangan nih, seberapa yakin sih banyak? Tadi kan Dinar juga bilang, rumahnya kok nggak sama gue ini segala macam. Ada keraguan di sini nih. Nah, itu seperti apa sih mungkin bisa Nggak keraguan sih, lebih ke gini. Gue pernah dengar kata-kata juga kayak gini loh, jangan mencintai sesuatu itu 100%, kecuali itu sama Tuhan kan. Maksudnya gini, gue takut kecewaannya tuh kecewa banget. Gini sayang, kamu tuh manusia, aku juga manusia. Kita cuma bisa ikhtiar, kita cuma bisa kayak berencana yang terbaik. Tapi ketika di tengah jalan kita nggak pernah ada yang tahu. Aku nggak ngerti Ya pokoknya intinya, maksudnya untuk saat ini pasti kita melakukan yang terbaik untuk masa depan kita kan. Bukan aku nggak mau, bukan aku ragu sama kamu. Cuman kalau udah ada ikatan seperti kalau pacaran kan sebenarnya belum ada ikatan. Nah kalau nikah itu baru benar-benar ada ikatan. Di situ mungkin duit aku duit kamu, duit kamu duit kamu. Dia lah pasti. Iya. Kalau sekarang aku ngasih semua sama kamu, terus tiba-tiba kamu selingkuh, aku habis loh. Pergi bandar ya kak? Pergi bandar. Enggak itu sih. belum banyak. Tapi Dinar nih dibilang takut selingkuh. Dibilang Rido takut selingkuh gimana? Dinar, Nah, ya. Sebenarnya yang rentan selingkuh tuh kamu. Kemarin aja acting dia ada cium pipi. Bagaimana coba? Aku nge-DJ, kalau nge-DJ tuh sendiri ya di atas panggung, udah nggak ada sentuhan sama siapa-siapa. Kamu itu sama aktris yang lain pada pengen gua jambak ceweknya. Ambil mukanya. Kamu kan dari entertain, kamu udah tahu itu satu kebutuhan gambar. Itu kan pasti ada rasa deg-degannya. Sekarang aku tanya sama kamu, parahan mana? Aku yang ngecium karena skenario atau kamu yang ngecium karena ingin bikin gimmick? Lah gimmick apa? Nggak ada. Itu sama Vero. Ayo, terus apa dong itu? Mending kayak skenario gitu kan, skenario. Ini ya sutradara yang nyuruh. Itu kan sebelum jadian sama kamu. Nah, berarti itu beneran apa enggak? Itu tiktokan doang. Iya, udah berarti. Itu apa ya, kayak apa namanya itu konten. Oh, konten. Berarti bebas konten cium-cium. Sebelum sama kamu saya. Iya, kalau milih mending
ngecium karena skenario atau karena konten? Kamu cium kemarin udah jadian. Iya, itu karena skenario. Nggak jadi dan itu tenang. Nggak dapet cuan, teteh nggak dapet cuan. Nggak dapet cuan. Emang Mas yang kemarin ketemu mama itu apa? Ada yang diobrolin penting atau terus ada obrolan apa? Gimana? Ada Ketemu obrolan sama apa? mama. Ada obrolan apa? Kapan nikahnya gitu? Kalau mama sih Dituntut apa enggak? harus sabar ya sama Ido, suka ngambekan. Tapi sekarang nggak ngambekan sih kamu sayang. Awal-awal tuh ngambekan terus, kalau sekarang enggak. Bukan apa? Ngambek. Masih berusaha nerima cara berpakaian dia. Iya kayak kelakuan aku ugal-ugalan kan. Nggak kelakuan, sayang, lebih ke berpakaian. Aku nggak pernah protes dengan sikap kamu, nggak pernah protes. Cara berpakaian kamu aja, maksudnya tuh dia kayak gini suka pakai rok pendek tapi duduknya sembarangan gitu. Kalau seandainya dia pakai celana apa tuh, kalau cewek celana short ya nggak apa-apa, kan nggak lucu. Oke, Bang Ida. Kalau Bapak sendiri gimana Teh? Apakah sudah menerima Mas Ridho 100% untuk menjadi menantu? Kalau bapak sih temuin aja dulu sama bapak gitu. Cuman kalau lihat dari sosial media semuanya kalau bapak katanya setuju. Gitu. Cuman ya harus ketemu dulu lah biar jelas. Ini kan kalian sendiri kan katanya kan mau tunangan dalam waktu dekat. Terus juga Teteh Dinarsi kita tahu sendiri nih, bapak kan ngebet banget, malah bapak yang pengen nikah nih. Nah, Bang itu sendiri Teteh Dinarsi kan itu, ini berarti udah ada satu dukungan atau lampu hijau dari orang tua salah satu pihak nih. Kenapa nggak langsung aja? Kan udah ada lampu hijau nih, pengen anak menikah. Bang Ido juga itu udah pengen nikah juga lah. Kenapa itu nggak? Malah Teteh Dinarsi kayaknya ngeles mulu nih. Kamera Teh. Kalau aku apa ya, menunggu kesiapan dia aja. Aku nggak mau maksa yang kita harus nikah, kalau nggak aku ngejauhin kamu. Nggak, aku nggak mau. Aku nanya kenapa dia belum siap untuk nikah, dan dia memberi beberapa alasan dan itu memang make sense gitu. Maksudnya pernikahan itu bukan cuma ijab kabul atau akad, jadi kita harus mempersiapkan fondasi yang benar-benar kuat untuk nanti gimana kita mempertahankan pernikahan kita gitu loh. Masalah di hidup ini udah banyak, masalah di luar udah banyak, nanti pasti akan ada lagi permasalahan di dalam rumah tangga. Jadi kita lagi mempersiapkan yang namanya benar-benar fondasi, entah itu mau lahir atau batin. Saling mengenal itu sih penting banget. Menyatukan ini, karena kita terlalu banyak perbedaan. Tapi mending perbedaan dari awal daripada nanti. Coba apa alasannya? Kan dibilang ada beberapa alasan, Pak. Boleh dijabarin sedikit? Alasannya ya secara emosi aja kayak dia ngambekan, aku tuh kayak aduh bingung ya. Udah bilang aja alasan mau bikin video klip di Brazil. Iya karena yang shaking gitu bekerja. Nah itu aku kan masih ada mau ngeluarin video klip collab sama DJ luar, itu tuh aduh video klip vulgar ya. Kalau tiba-tiba aku menikah sama dia terus pasti dipertanyakan kok istrinya boleh sih kayak gitu. Mendingan sebelum nikah aku ngeluarin nih karya-karya yang memang aku udah produksi. Ya ini yang bakal aku keluarin di Januari aja itu tuh vulgar banget, ada yang aku main ya ada cowok gitu. Terus sama itu sampai diedit-edit lagi kayak dipotong-potong, padahal produksinya udah bagus banget kemarin, cuman dipotong-potong karena ya alasannya salah satunya dia, karena kalau terlalu vulgar kayak Ido ini kamu cewek kamu dilarang kayak gini gitu. Apalagi kalau nikah nih, kalau nikah di project-project aku tuh gimana ya, project-project dunia malam gitu loh. Jadi itu kalau secara kekeluargaan tuh nggak diterima, itu ugal-ugalan banget. Nggak family market gitu, nggak family gitu. Itu kan kayak apa ya? Tapi kan kita coming soon mau bikin project yang ugal-ugalan itu menjadi family. Iya. Makanya Ya, nikah dulu ya. Iya masih kayak aduh kalau Ridho kan itu fansnya ibu, aku fansnya anak klub malam, itu nyatuinnya tuh susah kayak air sama minyak. Tapi kalau kayak gitu terus akan mundur terus tuh. Kalau ngomongin pekerjaan ada lagi baju ini, benar terbuka lagi, nggak jadi lagi, mundur lagi. Susah jadi dong. Nolak itu susah. Pokoknya tahun ini harus satu visi misi lah. Iya. 2022 harus satu visi misi. Kita udah mulai ini kok, udah mulai ngelurusin pandangan kita ke depan ya. Iya. Udah mulai sama lah ininya langkah-langkah kita. Kalau kemarin kan
aku yang pengen nikah, dianya masih menerangkan untuk karir dulu, ini bagus loh nanti ke depan-depannya. Sekarang kita udah mulai menyatu. Iya, udah mulai menyatu lah dikit-dikit. Kamu udah mau dekat ini teh, mau bertunangan. Januari ketemu orang tua aku dulu. Kalau ketemu orang tuanya Rido udah di Bali kemarin. Nah, ketemu orang tua aku dulu Januari. Nah, dari situ mungkin kita baru bakal ini ya sayang, tunangan. Ya kita harus ini dulu kan, bicara keluarga dulu, karena kan dianya nih susah banget di lokasi. Kalau aku kan kerjanya bentar-bentar gitu, kalau dia kerjanya bisa, kalau FTV tahu sendiri ya di lokasi lama gitu. Jadi kita baru planning ketemu bapak aku Januari kayak gitu. Gimana Rido kesiapan mau ketemu bapak? Aku siap-siap aja, bahkan dari awal jadian sama Dinar juga aku ngomong kan sama dia, aku pengen ketemu sama keluarga kamu, minimal aku nambah keluarga baru lah, biar aku, kan aku pengen mendekati diri. Mungkin kalau sama ini jalan sama adenya udah deket, yang adenya cewek Neng sama si Benny, cuman kan sama bapak sama ibunya belum, baru video call doang. Pengen malah aku bilang ya, gimana kita kalau tahun baruan di tempat kamu aja gitu loh. Ke rumah orang tua aku ya longsor saya. Beneran? Ini beneran. Beneran. Ngeles kan si Dinar, enggak beneran. Dinar. Terus berarti belum tahun baru ini kemana rencananya? Tadi emang liburan apa? Liburan sama keluarga kamu kan? Cuman jalan ke rumah aku longsor. Nggak ada rencana ajak bapak yang boya ke Jakarta? Enggak. Kenapa? Kenapa? Dikawinin bahasa cepet banget. Dari segi cincin bertunangannya sendiri mungkin udah ada hubungan sebelum sih teh berapa gram mungkin gitu. Planning Udah bayangan, iya udah ada bayangan. Halu-halunya. Gak tahu, dia pernah Ini kan ngomong. cincin dari dia. Pernah ngomong. Tapi ini cincin jadian doang Mas. Dia pernah ngomong minta cincin yang 150 juta. Itu apa sih sayang? Ya buat tanda doang. Iya, nah terus Berarti aku mas ngasih, kawinnya aku lebih. nyicil cincin dulu, terus kalau ya sebenarnya sih nggak ada, kita nggak ada berpikiran ke situ harus berapa gitu. Iya. Kita lebih memikirkan Mau beli rumah berdua. ya usaha apa yang mau lebih memikirkan nanti kalau punya anak kita pinginnya sekolahnya tinggi atau apa kayak gitu loh. Untuk masa depan sih, lebih ke masa depan. Hari ini juga mau itu ngecek rumah. Iya. Dia mau beli rumah berdua lah gitu. Nyicil. Kasih lebih ke Langsung ditembak nyicil. Iya nyicil. Lah kan benar. Iya nyicil. Berdua berarti ya maksudnya. berdua. Berarti kan Jadi dua rumah kayak Sebenarnya ABC satu gitu. rumah. Jadi aku sendiri, dia sendiri. Terus Tapi kata developernya yang punyanya, kenapa nggak disatuin aja? iya, Kita jadi mikir lagi. sekarang kita lagi mau Mau ke lihat sana, dulu. mau lihat dulu kalau satu-satu disatuin tuh jadi segede apa Nah, gitu. soalnya kalau disatuin, bikin bangunan baru yang ready ini kan rumahnya satu-satu. Satu-satu. Tadinya sih mau satu berdua, cuma takut kenapa sih sayang kalau satu berdua? Manusia itu kan cuma bisa berencana. Kayak kita nggak tahu takdir. Iya dong. Banyak Kamu Bang. kenapa rumah kamu nggak atas nama aku aja? kalau itu berat. Kalau tiba-tiba, oke aku nggak masalah. Kalau tiba-tiba kamu selingkuh gimana? Enggak dong. Kalau aku tuh Nggak ada manusia yang bisa ngejamin dirinya itu nggak akan hilaf, nggak ada. Ini sebenarnya- Pasangan yang ngomong kayak gini, oh gue setia sampai mati, besoknya gitu. ya kita nggak ada yang tahu. Sebenarnya aku juga sempat bertanya ya dalam hati kecil, kenapa rumah dia nggak atas nama aku aja? Nah makanya Boleh nama kamu dia kalau kita nikah. ambil rumah, oke gua ambil rumah juga gitu. Boleh atas nama kamu kalau kita nikah. Berarti itu bisa dibilang kan ngambil rumah itu kan ini kan bisa Tadinya ambil rumahnya satu. Satu. Tapi kok nggak atas nama aku? Ya aku bingung kan. Oh ya udah aku ambil satu deket kamu. jadinya cuma satu-satu gitu. Tapi aku ngambil rumah itu biar dekat sama rumah kamu. Nggak usah Lah aku dikarang. nggak mau kalah. Aku juga mau ambil lagi satu. Padahal aku kebanyakan lokasi aku tuh di Cibubur. Kenapa aku ngambil di daerah situ? Kan jauh banget tau. Demi kamu itu. Ya nggak atas nama aku kan bingung aku Ya udah juga. habis tunangan atas nama kamu. Tinggal diganti bisa kan ya? Kalau beli rumah ganti nama tuh bisa. Pajak besar. Pajak besar. Teh, gimana nih Teh?